Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah tema khutbah yang semoga memberikan manfaat buat kami dan segenap para hadirin dan hadirat. Khutbah ini kami angkat dengan judul Al-Quran Sang Penolong. Masyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pada hari kiamat, bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun lagi yang ada di atasnya. Gunung-gunung, gedung yang menjulang tinggi, pepohonan, semuanya hancur lebur pada hari kiamat. Lalu kemudian Allah datangkanlah bumi yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat maka bumi Allah akan ganti dengan bumi yang lain. Allah akan ganti bumi yang kita tempati ini dengan bumi yang baru, yang kondisi buminya itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi bagian tinggi, tidak ada lagi dataran rendah, semuanya rata. Dan tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dari tempat tersebut, dari bumi tersebut. Yang bumi ini kita kenal dengan padang mahsyar. Setelah itu, seluruh makhluk akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jinnya, dari malaikatnya, dari manusianya, dari hewannya, dikumpulkan di bumi yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, Allah datangkan makhluknya yang paling besar. Allah dekatkan jaraknya. Itulah dia matahari. Yang saat ini kondisi matahari, jaraknya antara kita dengannya sejauh 94 juta mil. Dan saat hari kiamat, Allah dekatkan matahari itu sejauh 1 mil. Bisa kita bayangkan kondisi padang mahsyar yang begitu menakutkan. Sungguh kondisi yang sangat tidak bisa kita bayangkan pada hari kiamat, bagaimana kaum muslimin dan muslimat, seluruh orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka panik. Saking paniknya, mereka melarikan diri dari keluarganya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Manusia ketika itu dia akan lari dari saudaranya. Dia tidak mau ketemu dengan ayah dan ibunya.
Dia tidak mau ketemu dengan istrinya. Dia tidak mau bertemu dengan anak-anaknya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Harta yang kita kumpulkan di dunia lalu kemudian kita tinggalkan, jangan berharap harta itu kemudian akan mampu menolong kita. Jangan berharap anak cucu kita mereka akan membantu, menolong dan membela kita pada hari kiamat. Kata Allah, tidak bermanfaat pada hari itu harta dan anak keturunan kita. Namun pada hari kiamat ada beberapa golongan-golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Ada beberapa golongan-golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan. Yang kita tahu bahwa matahari jaraknya 1 mil, sehingga manusia kondisinya ketika itu ditenggelamkan oleh keringatnya. Ada yang ditenggelamkan sejauh mata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada. Bahkan ada kondisi manusia pada hari kiamat ketika itu ditenggelamkan oleh keringatnya. Ini kondisi dan suasana yang sangat mengerikan. Orang akan berlarian panik. Di mana-mana terlihat banjir keringat. Namun sekali lagi masih ada golongan-golongan orang yang diberikan pertolongan dan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ahlul Quran. Ahlul Quran, mereka-mereka yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu datang untuk menyelamatkannya, untuk menolongnya, untuk membelanya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu datang nanti pada hari kiamat untuk apa? Untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk menyelamatkan kita pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'u al-Qur'an yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat Al-Qur'an datang. Datang Al-Qur'an. Ngapain tuh Al-Qur'an datang? Dia akan minta kepada Allah. Dia ngobrol sama Allah. "Ya Rabb, halihi. Ya Allah, ini hambamu ini ya Allah, berikan dia perhiasan." Lalu kemudian diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala perhiasan berupa mahkota. Mahkota kehormatan. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an di dunia. Diberikan mahkota. Setelah itu Al-Qur'an tidak cukup. Dia pun minta lagi kepada Allah, "Ya Rabb, zidhu. Ya Allah, tambahkan lagi ya Allah." Lalu kemudian Allah tambahkan dengan pakaian. Yang pakaian ini adalah pakaian kehormatan. Kalau orang memakai pakaian itu, ini adalah pakaian yang menunjukkan dia adalah orang terhormat pada hari kiamat. Lalu kemudian Al-Quran pun minta lagi kepada Allah, "Ya Rabb, irda anhu." Wahai Allah, wahai Tuhanku, kata Al-Quran, ridhoi orang ini, berikan keridhaan kepadanya. Fayarda anhu. Lalu pun Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Dari dua hadis yang saya sebutkan di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an bisa datang pada hari kiamat menyelamatkan kita, menolong kita. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa iya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menyelamatkan kita, menolong kita dengan hanya cukup membacanya saja? Apa cukup membaca Al-Quran lalu kemudian Al-Quran itu datang pada hari kiamat membela dan menyelamatkan kita? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kata para ulama bahwa sesungguhnya Al-Quran akan memberikan keberkahannya di dunia ini dan akan menolong kita nanti pada hari kiamat jika kita melakukan setidaknya 4 langkah penting ini. Langkah yang pertama adalah pelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Yang kedua, lebih giat dan lebih rajin lagi untuk membacanya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mentadabburi dan memahaminya.
Dan yang keempat, amalkan isi yang terkandung di dalamnya. Inilah 4 langkah yang kata para ulama, jika kita melalui tahapan demi tahapan ini, maka Al-Quran akan datang kepada kita, membela dan menolong kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati. Poin yang pertama dari langkah yang terpenting agar Al-Quran datang kepada kita pada hari kiamat, menolong dan membantu kita, maka berusahalah untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara pengucapan Al-Quran. Kalaulah alhamdulillah di antara kita sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, upayakan untuk merangkainya. Bagaimana cara merangkai huruf per huruf ini sehingga dia bisa jadi bacaan. Kalaulah alhamdulillah kita sudah bisa merangkai huruf per huruf, nah bagaimana cara kita supaya tahu berapa panjang, yang mana pendek, mana panjang daripada harokat-harokat tersebut. Ini upaya yang harus kita lakukan. Sangat disayangkan di zaman ini masih banyak kaum muslimin dan muslimat buta huruf Al-Quran. Masih banyak. Bahkan kita tidak perlu malu untuk belajar Al-Quran walaupun kita sudah berada usia lanjut, apalagi masih usia belia. Walaupun kita harus duduk nih untuk belajar A, Ba, Ta, Sa, Iqra 1, Iqra 2 di usia yang sudah lanjut. Ingat, kerja keras kita pada hari ini itu akan menentukan kedudukan kita nanti pada hari kiamat. Belajar cara membaca Al-Quran. Dan ironisnya pada zaman kita ini banyak kaum muslimin yang bergelar S1, S2, S3 bahkan profesor dalam bidang akademis yang luar biasa, dalam bidang sains dan seterusnya. Tapi mohon maaf, nol besar dalam urusan membaca Al-Quran. Subhanallah. Tidakkah kita tahu bahwa yang menolong kita adalah Al-Quran? Bahkan orang yang demikian dibenci dan dicelah, bahkan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat amat benci dengan siapa? Dengan orang-orang yang pintar, cerdas dalam urusan dunia, tapi nol besar dalam urusan akhirat. Orang yang demikian dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Langkah yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah setelah kita sudah mulai belajar cara baca Al-Quran yang benar, cara pengucapan yang benar, panjang pendeknya, cara berhenti, cara memulainya, sekarang yang kedua adalah lebih giat lagi untuk membacanya. Sudah nih, sudah bisa kita baca. Sekarang bagaimana cara supaya kita lebih giat lagi, lebih banyak lagi berinteraksi membaca Al-Quran. Masih segar di ingatan kita. Bulan Ramadan yang baru 1 hari kita tinggalkan. Lihat bagaimana kondisi kaum muslimin dan muslimat berinteraksi dengan Al-Quran. Di masjid-masjid banyak yang baca Quran. Di rumah terdengar lantunan Al-Quran. Bahkan ada yang baca Quran di kereta, di bis, di kantor. Kenapa suasana yang seperti ini tidak bisa kita lanjutkan di luar bulan Ramadan? Al-Quran yang kita baca tidak hanya di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'il Quran fi syahr." Kata Rasulullah, baca Al-Quran, khatamkan dalam 1 bulan. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, aku mampu mengkhatamkan Quran kurang dari 1 bulan." Kata Rasulullah, 20 hari. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, aku mampu mengkhatamkan Quran kurang dari 20 hari."
Kata Rasulullah, 15 hari. Kata Abdullah, ya Rasulullah, aku mampu mengkhatamkan Quran kurang dari 15 hari. Kata Rasulullah, 10 hari. Kata Abdullah, ya Rasulullah, aku masih mampu mengkhatamkan Quran kurang dari 10 hari. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu 7 hari. Lihat, idealnya potret Muslim yang baik, potret Muslim yang ideal adalah ketika dia mampu berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jika memungkinkan, dalam 1 bulan dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kalaulah kita tidak termasuk dalam Muslim yang ideal tadi, ya minimalnya turun sedikit kita. Minimal kita bisa dalam 1 tahun mengkhatamkan Al-Quran 2 kali, dalam 1 tahun 3 kali. Alhamdulillah. Artinya jangan sampai kita khatam Quran hanya di bulan Ramadan. Lanjutkan bacaan Al-Quran kita setelah bulan Ramadan, minimal 1 hari 1 halaman, 2 halaman, dan itu tidak berat. Jangan kemudian setelah Ramadan meninggalkan kita, Al-Quran ditutup lalu kemudian disimpan lagi di lemari. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, upayakan ini untuk kita lakukan. Jangan sampai ada di antara kita yang menutup usianya. La haula wala quwata illa billah. 1 kali pun belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Menutup usianya, mati dia, meninggal dunia, tapi belum pernah mengkhatamkan Al-Quran walaupun hanya 1 kali. Kita sangat amat merindukan di beberapa daerah-daerah, beberapa suku yang mereka membuat satu aturan. Tidak boleh seseorang menikah kecuali harus bisa baca Quran dan telah mengkhatamkan Al-Quran. Ini ada kondisi tradisi seperti ini yang luar biasa masih dipertahankan di sebagian daerah. Kita pengen melihat kondisi di mana kaum muslimin bisa baca Quran dan bisa mengkhatamkan Al-Quran sebelum dia menutup usianya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Langkah yang ketiga, setelah kita belajar, kita giat membacanya. Dan yang ketiga adalah upayakan untuk mentadabburi yang kita baca. Upayakan kita pahami setiap potongan-potongan ayat, kata per kata dari apa yang telah kita baca dari Al-Quran tersebut. Sebagai ilustrasi, ketika kita membeli satu barang alat elektronik, alat elektronik yang kita beli ini sangat mahal sekali harganya. Tentunya setiap barang yang kita beli berupa elektronik, dia pasti akan ada buku panduannya. Yang menjadi masalah adalah buku panduannya ini berbahasa asing. Kita nggak paham. Kondisi yang seperti ini pasti kita tidak tenang. Hati kita nggak tentram. Kita gelisah ini. Gimana cara memakainya nih? Bagaimana cara menggunakannya ini? Ini barang baru, orang belum pernah punya, orang belum ada pengalaman. Kita orang yang pertama beli, ini harga mahal. Kalau kita sembarangan menggunakannya, hancur dia, rusak dia, kita rugi besar. Berarti apa yang harus kita lakukan? Buku panduan itu akan kita coba bagaimana cara memahaminya. Kita akan minta bantuan orang agar menerjemahkan ini, bagaimana cara menggunakan alat ini. Kenapa kita nggak mau rugi? Ini alat harganya mahal. Tahukah kita bahwa Al-Quran yang ada di rumah kita itu adalah panduan hidup kita di dunia yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Buku panduan terbesar, buku petunjuk yang paling besar, dialah kitab Al-Quran yang ada di rumah kita. Terus bagaimana caranya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita? Kita nggak paham isinya. Berarti harus ada kegelisahan pada hati kita. Kenapa saya nggak paham? Saya kenapa nggak tahu nih isinya? Bagaimana saya bisa hidup di dunia ini dalam kondisi saya selamat? Bagaimana mungkin saya di dunia ini bisa bahagia dan diselamatkan oleh Allah di akhirat kalau saya nggak paham isi Al-Quran ini? Ketika ada orang yang punya hati gelisah dia ketika baca Quran,
dia nggak paham isinya, maka hati yang model seperti ini berbahagialah, bergembiralah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka tidak mau memahami Al-Qur'an? Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau karena memang hati kalian telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saat ini kita biasa-biasa saja, tenang saja hidup kita, tentram saja hidup kita, enggak terasa tuh kegelisahan pada diri kita. Bisa jadi hati kita telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, buka kembali kunci hati kita ini. Buka pintu hati kita kembali. Pahami, tadabburi Al-Qur'an yang sekarang sudah diterjemahkan. Minimal sepanjang hidup kita, kita telah mengkhatamkan terjemahan Al-Quran 1 kali. Kalaupun ada beberapa potongan ayat yang kalau dibaca terjemahannya kita nggak paham, miliki tafsirnya. Sekarang juga sudah banyak tafsir-tafsir para ulama yang diterjemahkan. Kalaulah kita khawatir bahwa kita baca terjemahannya, baca tafsirannya, khawatir kita tidak paham, khawatir kita salah di dalam memahaminya, alangkah lebih indahnya kita duduk di majelis taklim, kita belajar kepada guru kita belajar kepada ustadz kita belajar kepada kiai kita, agar kita tidak salah di dalam memahami Al-Quran tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Langkah yang keempat, ini adalah langkah yang sangat penting. Dari sekian 3 langkah pertama tadi, ini adalah langkah yang terpenting yang perlu kita pahami, yaitu Al-Quran akan memberikan keberkahan kepada kita di dunia ini dan menyelamatkan kita nanti di akhirat ketika kita mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Amalkan. Jangan kemudian setelah kita baca, kita pahami maknanya, tapi kita tidak amalkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' hamilun musaddaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu dapat menolong kita, dapat membela kita. Faman ja'alahu imaman saqadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya untuk masuk ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan Al-Quran berada di belakangnya, maka Al-Quran itu akan mendorongnya untuk masuk ke dalam neraka. Apa maksud daripada hadis ini? Maksud daripada hadis menjadikan Al-Quran di depan adalah amalkan isi kandungan Al-Quran. Maksud daripada menjadikan Al-Quran di belakang, dia tinggalkan Al-Quran, dia tidak amalkan Al-Quran, dia tidak praktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, maka Al-Quran itu akan mendorongnya untuk masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang meninggalkan mengamalkan Al-Quran, hidupnya di dunia ini dalam kondisi sempit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang meninggalkan untuk mengamalkan Al-Quran ini, maka kami akan berikan dia kehidupan di dunia dengan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia di padang mahsyar dalam kondisi buta, tidak melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kata orang ini, ngadu kepada Allah, ngeluh kepada Allah, curhat kepada Allah. Ya Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan kami di padang mahsyar dalam kondisi buta, tidak bisa melihat? Wa qad kuntu basira, dulu di dunia aku bisa melihat ya Allah. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu di dunia kamu masih ingat, kamu terlantarkan Al-Quran, kamu tinggalkan Al-Quran, kamu tidak amalkan isi kandungan Al-Quran di dunia. Pada hari kiamat ini aku tinggalkan kamu.
dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancaman yang terberat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari habis salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghadap kepada para jamaah ketika itu dan bercerita kepada para sahabat habis salat subuh. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabat, semalam aku melihat di dalam mimpiku ada dua orang yang aku lihat. Orang yang pertama, dia dalam kondisi berbaring. Orang yang pertama dalam kondisi berbaring. Kemudian orang yang kedua berdiri tegak lurus, lalu kemudian di tangannya ada batu yang begitu besar. Lalu kemudian batu yang besar ini diangkat setinggi-tingginya, lalu kemudian dihantamkan ke bagian kepala orang yang sedang berbaring tadi. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi kepala orang tersebut. Otaknya keluar, kepalanya hancur, darahnya muncrat. Batu yang begitu besar diangkat setinggi-tingginya, lalu kemudian dihempaskan. Lalu kemudian saking kencangnya hantaman tersebut, batu ini menggelinding. Lalu kemudian orang yang berdiri tadi pun mengambil batu tersebut, diambil lagi. Tidak berapa lama kepala ini utuh lagi. Lalu kemudian dihantamkan lagi yang kedua kalinya sampai hancur kepalanya. Lalu kemudian batu ini menggelinding, diambil lagi oleh orang yang tersebut. Lalu kemudian kepalanya menjadi utuh dan terus begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di dalam mimpi itu Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, ada apa dengan orang yang sedang berbaring itu, yang kepalanya dihantamkan dengan batu yang begitu besar? Kata Jibril menjawab, ya Rasulullah, huwa rajulun allamahul Qur'an, allamahul Qur'an, fanama anhu bil laili walam ya'mal minhu bin nahar. Kata Jibril menjawab, orang yang berbaring yang dihempaskan batu besar di kepalanya tadi itu adalah orang yang dulu di dunia dia tidur di malam hari, namun Al-Quran dia tinggalkan dan tidak dia baca. Dan di siang hari dia tidak amalkan Al-Quran tersebut, tidak dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga azab yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa kondisi orang yang berbaring tadi, lalu kemudian kepalanya dihantamkan, dibenturkan dengan batu yang begitu besar. Wal-'iyadzu billah. Masyarakat muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Oleh karena itu, jika kita sebagai kepala rumah tangga, jika kita sebagai orang tua, agar anak-anak kita mau patuh, taat kepada kita, maka ikutilah Al-Quran. Kalau kita profesinya sebagai guru, maka ketika kita menginginkan murid-murid kita dekat dengan kita, murid-murid kita menjadi murid yang akan menolong kita, maka ikutilah Al-Quran. Jika kita sebagai pejabat, agar selamat kita di dunia ini, selamat pula kita di akhirat, ikuti Al-Quran. Jika kita sebagai buruh, sebagai petani, sebagai penanam dan seterusnya, maka ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, keberkahan dari Al-Quran di dunia ini dan di akhirat nanti, ikuti Al-Quran. Intinya, apapun profesi kita, jika kita ingin selamat, jika ingin ditolong, maka ikuti Al-Quran dan perhatikan 4 langkah yang tadi sudah kita jelaskan. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an yang kita baca menjadi penolong kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما
ونورا وهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا شافعا مشفعا حاملا مصدقا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.